Menanam padi numbuhnya kendondong. Kembali lagi di Combro dong. Bumper, edit lu ya, bumper. Oke teman-teman, umat Salvator semua, aku dan tim diberi kesempatan untuk mengunjungi sebuah rumah Frater Ranca ICM ini di daerah Pondok Bambu, dan aku langsung disambut sama Frater Dion. Oke, dan Frater Nando. Oke, kita nggak bisa, kita tos gini aja lah ya, biar asik ya. Oke, biar akrab kelihatannya gitu. Aslinya nggak akrab nggak apa-apa. Oke, kita langsung kenalan udah. Mungkin dari tingkat berapa Frater Dion ini? Dari tingkat 1. Tingkat berarti baru masuk ke sini? Baru. Oke. Baru masuk. Kalau Frater Saya Nando. tingkat Nando. akhir tingkat 4 di sini. Oh, berarti junior senior ya? Ya, junior senior. Ini Bang ya. Apa kabar Frater, sehat? Alhamdulillah. Waduh, alhamdulillah. Puji Sesuatu Tuhan. juga. Ya, Bener, Frater Dion juga sehat? Misteri seperti dia. Karena sebetulnya hal yang paling terpenting sekarang adalah kesehatan di tengah-tengah masa pandemi seperti ini. Oke Frater, aku dan tim mau langsung nanya-nanya ke kehidupan pribadi Frater deh. Aku mau langsung tanya gimana sih seorang Frater Dion dan Frater Nando itu menanggapi panggilan Tuhan sampai akhirnya bisa ke tingkat 1 dan tingkat 4. Siapa duluan yang mau jawab? Mungkin saya duluan. Junior ya? Jadi saya menanggapi panggilan saya itu awalnya dengan rasa bingung. Jadi Bingung pegangan. Lanjut. Jadi saya masuk seminari itu awalnya hanya iseng-iseng dulu. Seminari menengah di Stella Maris Bogor. Anak Bogor. Anak Bogor. Wah. Saya awalnya iseng-iseng dulu. Habis itu ternyata pas saya tingkat 1 muncul rasa nyesal masuk seminari itu. Kayak gini-gini doang. Gini-gini doang. Gini-gini doang. Tiap ada kegiatan gitu-gitu doang. Jadi saya bosan. Akhirnya di situ saya bikin masalah terus. Oh, sengaja supaya keluar. Oh, Nah, waduh. nah di sinilah timbul saya bingung. Saya selama 4 tahun di seminari, saya bikin masalah, tapi tidak pernah keluar. Malah yang tidak pernah buat masalah, mereka yang keluar. Nah, itu yang saya bingung sekali. Nah, lalu tibalah pas saya tingkat 3. Di situ saya memutuskan buat mau serius menjalani panggilan. Terus saya akhirnya masuk tingkat 4. Di tingkat 4 ternyata saat saya mau mulai serius, saya ternyata itu ujian bagi saya. Ujian bagi saya kenapa? Karena ternyata pas di tingkat 4 saya dikeluarkan. Loh, Dikeluarkan. Karena saya juga bingung kenapa saya dikeluarkan padahal saya ingin coba serius. Akhirnya setelah saya dikeluarkan, saya di situ kesal. Di luar saya hidup urak-urakan hampir selama sebulan. Saya di Sukabumi gabung sama geng motor. Wah, sangar kan. mencuri toko ya. Sliding nenek-nenek kan. Gabung geng motor. Ya, gitu. Lanjut terus. Gabung geng motor. Habis itu iseng-iseng ke PDKT sana sini kan. Wah. PDKT sana sini. Nah, terus itu suka pulang malam, jarang pulang juga ke rumah. Itu saya gara-gara melampiaskan kekesalan saya karena saya dikeluarkan. Kenapa di saat saya mau serius saya harus dikeluarkan? Oke. Nah, ternyata itu cuma bertahan sebulan doang kan penyesalan saya itu. Setelah sebulan itu saya merasa kayaknya ini bukan jalan gua. Untuk nakal-nakal tadi itu. Nakal-nakal begitu. Okay. Untuk bukan jalan gua. Akhirnya pas saya berpikir seperti itu, beberapa hari itu mungkin Tuhan menjawab panggilan saya. Menjawab doa saya dengan mengirimkan surat bahwa saya diterima di CCM. Jadi sebelum keluar itu saya sudah mengirim surat lamaran. Oh, ke beberapa itu atau ke CCM? CCM saja. CCM. Itu waktu masih di Seminari Bogor. Masih di Seminari Bogor. Oke. Dan yang saya tahu itu pas kalau keluar itu kalau kita keluar di seminari tidak mungkin keterima lagi di biara-biara lain. Nah, situ saya sudah kesal sekali. Ternyata Tuhan menjawab doa saya. Jadi akhirnya setelah saya dapat surat itu, akhirnya saya mempersiapkan diri saya untuk masuk ke tahun orientasi di Makassar. Dan sampai sekarang berjalan mulus. Berarti Syukur. misteri ya. Jadi karena kan udah tahun keempat itu berarti udah mau selesai dong ya? Itu di bulan-bulan mau ujian atau tingkat 3 itu saya sudah selesai SMA. Udah saya SMA lagi. Sekarang persiapan untuk calon frater. Oh iya. Jadi kami persiapan untuk calon frater. Begitu lagi persiapan calon frater malah dikeluarin. Padahal bikin masalahnya dari tingkat 1. Delay ya. Masalahnya delay ya. Aduh. Itu nggak tahu alasan dikeluarin itu apa? Saya buat masalah tuh masalah besar-besar dulu tuh. Kabur-kaburan dari seminari.
Terus pacaran dengan anak SMA di luar. Astaga. Saya sampai ketahuan. Terus kayak dikeluarkan hanya karena masalah kecil. Oh, bikin masalah disengaja besar. Begitu dikeluarin karena masalah kecil. Iya. Aduh, apa itu? Boleh tahu? Telat bangun tidur. Astaga. Berarti yang bisa kita petik adalah mendingan pacaran daripada telat bangun tidur. Enggak gitu ya. Enggak gitu teman-teman. Jadi itulah. Gara-gara telat bangun tidur. Gara-gara telat bangun tidur. Bukannya biasanya ada SP1 dulu atau apa gitu, enggak ada? SP udah numpuk. Oh, ya udah dong. Berarti emang udah masalah. Bukan karena SP1, bukan karena telat bangun tidur. Tapi di situ saya rasa bingung, kenapa baru sekarang gitu dikeluarin? Kenapa pas kemarin enggak gitu? Iya, padahal dari dulu udah niat mau keluar ya. Udah niat mau tingkat keluar. 1 ya. Udah mau serius, dikeluarin. Begitu udah niat serius malah dikeluarin. Nah, itu dia. Misteri. Itu misteri. Udah nakal ternyata malah dipanggil lagi. Itu teman-teman dari Frater Dion. Coba kita ke yang lebih senior ya. Frater Nando, gimana Frater Nando nih? Baik, terima kasih teman-teman semua. Mengenai panggilan saya menamakan panggilan saya itu sebuah proses ya. Panggilan itu sebuah proses, bukan prosesnya itu saya jalani tahap demi tahap hingga sampai sekarang ini, tingkat akhir di Indonesia, karena kami terkait misionaris religius, sementara lagi kami akan ke luar negeri. Prosesnya itu berawal dari keluarga. Betul-betul saya ya waktu itu keluarga sangat ya istilahnya, walaupun saya tidak menyadari bahwa tetapi keluarga itu sangat membantu saya untuk ya menanamkan benih panggilan saya. Ya sederhana sekali, keluarga ya dengan kebiasaan-kebiasaan doa dan sebagainya. Biasanya di dalam keluarga itu kami membuka kegiatan itu dengan doa bersama. Lalu ketika menutupi aktivitas, ketika sekitar jam 8 malam, setelah makan malam kami menutup aktivitas harian dengan doa. Selalu keluarga kami itu dimulai dan diakhiri dengan doa. Lalu ketika saya SD, ibu saya dia mengajak saya ke salah satu novisiat SPDku di Flores Manggarai. Oke, Frater dari Flores. Ya, saya dari Flores Manggarai. Nah, waktu itu para frater di novisiatku, frater SPD, mereka menerima kami dengan sangat ramah dan sangat baik sekali. Karena saya masih SD kan masih kecil, mereka mengajak saya untuk berdoa bersama dan sebagainya. Wah, itu membuat saya betul-betul tertarik. Lalu proses yang berikut ketika saya masuk SMP, saya bergabung dalam Miss Dinar. Nah, bergabung dalam Miss Dinar itu motivasi saya sederhana sekali, karena ketika kita selesai pelayanan, Romo selalu memberikan kita roti ya. Wah, waktu itu ya itu sebagai ucapan hadiah dan ucapan roti, bukan hostia kan? Bukan, roti di pastoran. Oke. Hadiah ya. Hadiah. Itu terima kasih itu karena sudah membantu. Wah, waktu itu kan bagi saya yang masih SMP itu sangat-sangat berterima kasih ya. Lalu ketika masuk SMA, saya bersekolah di SMA Kastia Bakti Ruten, sekolah Katolik di bawah naungan Suster SSPS. Tapi betul-betul waktu itu panggilan saya tenggelam dan sampai saya tidak menemukan lagi niat saya untuk menjadi bihara. Apalagi kan ya waktu itu saya mengenal kehidupan remaja, kehidupan pacaran juga atau sebagai laki-laki normal. Dan ya waktu itu juga kan sempat terkenal ya film Cruzeiro kan, tentang ya film geng-geng ya. Sampai saya juga ya terlibat dengan teman-teman ya, masuk ke dalam geng-geng tuh setiap malam juga ya bertarung dan sebagainya. Lalu itu sampai teringat pengalaman saya itu 2 hari mau ujian nasional, saya sempat juga terlibat itu SMA berapa? Pas SMA kelas 3 itu hampir ditangkap juga sama Satpol PP. Ya kalau ditangkap kan saya tidak di sini. Lalu tapi tiba-tiba ketika sekitar 1 bulan ya, pas saya mau tamat SMA, saya mendapat sebuah kiriman dari mantan frater ini CCM dari Makassar. Dia mengirim sebuah brosur di Instagramnya. Saya membukanya, wah bertuliskan sesuatu yang sangat menarik ya. Beranikah engkau bermimpi? Wah, itu merupakan sesuatu yang kalimat yang menantang saya toh. Ya, menantang saya. Ya sebagai anak-anak ya sempat bertarung juga, itu tantangan ya harus diterima ya kan. Betul banget. Engkau bermimpi. Tetapi bukan hanya beranikah engkau bermimpi, ada sesuatu yang unik. Beranikah engkau bermimpi mengubah wajah dunia menjadi wajah Kristus. Wah, apalagi ya. Tuh, beranikah engkau bermimpi mengubah wajah dunia menjadi wajah Kristus. Wah, waktu itu saya sama sekali ya tidak tahu apa segala macam. Lalu saya coba ya, karena ini
ingin menjadi romo, oke. Waktu itu saya tidak memberitahu orang tua dan sebagainya, pacar saya tidak memberitahu, teman-teman semua saya tidak memberitahu. Itu rahasia pribadi. Waktu itu kondisinya Frater ada pacar? Iya, masih, masih pacarannya. Iya. SMA. Lalu beberapa minggu kemudian ini brosur dari Makassar ini ini tiba kan. Lalu saya mengisinya secara diam-diam dan ya yang terberat itu ketika surat persetujuan orang tua itu yang paling berat. Ketika saya pelan-pelan kan, ya ketika sudah tamat SMA, pelan-pelan saya duduk berdua dengan orang tua saya menjelaskan niat saya, Lalu ya ibu saya sama sekali dia tidak setuju, tidak setuju. Kalau oke lah kalau masuk biara, tetapi masuklah biara di Flores. Karena saya anak bungsu kan, ya susah jauh dari ibu. Tetapi ya bersyukur juga ya. Ini kakak saya, dia merantau pas ketika dia pulang libur, dia menjelaskan secara baik kepada orang tua. Cobalah kita beri kesempatan kan kepada Nando. Apalagi CICM ini kan tarekat misionaris ke luar negeri. Cobalah kita menyetujui dia untuk keluar. Akhirnya ya singkat cerita, puji Tuhan ya, keluarga mendukung saya. Itu saja secara singkat. Terima kasih banyak. Wow, sorry tadi ke Frater Dion. Tadi orang tua, kalau nanya orang Frater Dion, orang tua gimana tanggapannya waktu itu? Oh, mereka sangat setuju. Oh, langsung. Berarti beda ya soal itu. Kalau saya masuknya mereka, ada hal baik dari diri. Berarti ini selama hidup gak ada hal baik. Kan kalau tadi Frater Nando kan ada sedikit gejolak dari orang tua, harus ada proses negosiasi, ya kan? Kalau Frater langsung setuju. Oh, langsung deal. Berarti emang hidup lu selama ini nggak baik. Oke, Brat. Tadi begitu saya sampai ke sini itu jam makan siang ya. Jam 12 kami disambut makan siang. Itu juga Frater-Frater dan pastor-pastor lagi makan siang. Nah, kita mau tanya deh, kegiatan di biara tuh sehari-hari ngapain aja sih? Mungkin bisa dibagi ya antara weekdays dan weekend. Jadi mungkin Senin dan Minggu tuh kan pasti beda kan? Mungkin siapa yang mau Senin sampai Minggu, mungkin dijelasin dari bangun tidur sampai ke ibadat malam tuh gimana proses waktunya? Saya dulu ya. Oke, kalau di weekdays bangun pagi kami jam 5 ya. Tapi karena pandemi sekarang kami bangun paginya 5:30. Lalu ini doa pagi bersama. Kalau doa pagi itu hari Senin pagi, lalu ini Kamis pagi itu jam 6:30 pagi. Itu berdoa bersama ya? Di kapel? Di kapel. Tapi kalau hari-hari biasa kami ini misa bersama. Lalu setelah itu kami, karena sekarang kami kuliah, ya kami mengikuti kuliah dari jam 7:30 sampai jam 12:30. Kadang jam 1 kalau dosen lagi itu kan semangat sekali. Dan setelah itu kami makan malam bersama, setelah makan siang bersama. Makan siang jam 1 ya kalau hari biasa? Makan siang jam 1, lalu kami istirahat ini siesta. Setelah istirahat siang, biasanya sore itu opera kan seperti tadi kan. Opera itu hari Senin, hari Rabu sama Senin, Rabu sama Jumat. Hari ini Jumat. Itu pas jam 3 lonceng dibunyikan. Lalu kalau hari Selasa sama hari Kamis, Sabtu, Minggu olahraga. Supaya sehat kan, supaya jangan menumpuk lemak. Oke, lalu jam 6 sore ya teman-teman semua, kami doa bersama lagi. Lalu jam 6 sore kami doa bersama, lalu ketika selesai kami lanjut makan malam bersama. Jam 6:30, jam 7 biasanya. Setelah makan malam bersama kami ini studi pribadi. Studi pribadi ya? Studi pribadi. Sampai jam? Sekitar sampai jam 11 ya. Dan uniknya juga di komunitas kami ya, setiap malam kami ya, karena kami tarekat internasional, kami kursus bahasa Inggris. Setiap malam? Dengan Romo Frans itu ya. Ini 1 jam saja, itu kan kita berkorban cuma 1 jam saja kan demi masa depan kita ya. Itu rame-rame ya kursus itu rame-rame? Biasanya 31 pagi ya. Kami 31 pagi. Ada pembagiannya, ini kapan? Kami pagi, tapi kami jam 8 malam sampai jam 9. Setelah itu udah pasti kursus bahasa Inggris. Yang tadi studi pribadi ditinggalin dulu sebentar. Nanti baru masuk lagi studi pribadi masing-masing. Biasanya istirahat itu jam 11 ya. Komputer dimatikan. Semua listrik ini dimatikan? Jam 11. Setelah itu kami istirahat. Setelah itu istirahat dan bangun lagi dengan kondisi yang sama lagi. Itu kalau weekdays. Kalau weekend gimana, Bro? Kalau weekend
Mungkin yang berbeda jam bangun paginya. Ya, jam Agak lebih siang atau agak lebih pagi? Agak Agak lebih siang. Ya, untuk Mas lebih siang setengah jam. Wah, karu ya setengah jam ya. Lumayan juga setengah jam. Jadi kami bangun jam 6 lalu mulai dengan misa dan doa pagi setengah 7. Habis itu lanjut makan. Habis makan itu biasa kami ada kerja bakti hari Sabtu itu. Kerja bakti sampai jam 11. Biasa kerja bakti, kadang kami kerja di depan sana, ada selokan Oke, buat depan di sana. sekitar lingkungan sini ya? Sekitar lingkungan sini kami bersih-bersih. Habis itu ada di greenhouse Yang tadi ya, tadi aku sempat visit ya. Iya. Ya, pokoknya kami ada kegiatan-kegiatan kerja bakti yang berbeda dari hari-hari lain. Yaps. Lalu setelah itu ada fakultatif sejam. Apa itu Fakultatif sejam. fakultatif? Biasa ini ada yang relatif. Terserah mau ngapain buat aja apa. 1 jam. Apakah- Fakultatif sejam itu maksudnya Ya. kegiatan apa aja? Ya, sebelum Oke. makan siang biasa kalian persiapan untuk mandi itu untuk Oke, makan siang. biasanya dipakai untuk apa tuh biasanya? Biasa kalau saya itu ruang band. Saya main Oh, musik. latihan band. Ah iya tadi ya. Ya. Ya, macam-macam. Habis itu kami siang makan siang. Habis itu setelah makan siang yang cuci piring. Habis itu tidur siang. Setelah tidur siang itu sorenya itu kami fakultatif juga. Berapa jam? 1 jam dulu. Sampai ibadat. Jam Ibadat sore ya, jam 6. Berarti dari jam 3 dari sampai jam 6. Jam 3 sampai jam 6. Itu lumayan lah waktu kosong ya, 3 jam ya. Kalau Sabtu Lumayan. Minggu ya itu weekend ya. Cuci baju. Oh iya, kalau terus itu juga kalau nggak ya. ada pakaian kotor ya main yang lain, bisa olahraga juga bisa. Setelah itu kalau kami Sabtu ada rosario dengan Itu jam? jam 6. Jam Kami 6. rosario baru setelah itu lanjut dengan ibadat sore. Oh, bedanya kalau Sabtu ditambah rosario ya. Iya. Itu. Setelah itu habis selesai kami doa, lanjut setelah itu langsung makan malam. Setelah makan malam biasa malam minggu fakultatif. Oke, boleh ngapel? ngapel. Nggak ditanggepin lagi. Ya lanjut. Bisa tambahkan sedikit. Apa? Ya. Dan kalau setiap pagi itu Yaps. ini para frater yang masak ya. Setiap pagi para Setiap frater masak. Sabtu Minggu? Bukan. Setiap hari? Hari-hari biasa sampai hari ini Minggu juga. Oh, pagi itu maksudnya untuk siapin sarapan? Iya. Oh, itu frater yang masak? Iya. Kalau makan siang dan malam? Ada timnya? Ada karyawati. Oh, ada karyawati. Oke. Itu kami dibagi per grup ya. Yang satu grup sekitar 6 atau 7 orang. Ya. Oke, jadi lalu setiap hari Minggu tuh ini kami yang masak dari pagi sampai malam. Ya. kalau hari Minggu jatuhnya frater semua yang masak? Iya, Ya. semua yang masak. Oke, itu kelompoknya dari Sudah. macam-macam angkatan ya? Iya, Nggak cuma campur. bukan perangkatan ya, jadi membaur ya. Kan betul juga kalau yang baru masuk kan nggak tahu ya Iya. masak apa aja. Terus masukin ayam, sapi, daun, kursi. Masak mie doang. Iya, masak mie doang. Mie instan. Hasilnya mie instan. Iya, mie instan. Di sini makan mie instan juga nggak sih? Ya. Ada ya? Ada ya? Kadang-kadang. Beberapa kali ya? Ya. Tadi kalau dilihat-lihat dari jam bangunnya jam 5, jam 6 itu saya baru tidur jam 5. Beda banget, nggak bisa saya di sini. Jam 5 saya baru tidur. Oke, kalau kita bicara panggilan menjadi seorang frater Dian udah berapa tahun menjadi seorang frater? Baru untuk frater ini saya baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Kalau frater Dian? Kalau saya baru Nando. Frater Nando, salah terus. Kalau saya baru ya tahun kelima. Tahun kelima. Oke, dalam proses 1 tahun yang baru atau 5 tahun yang baru, pernah nggak sih ngerasa tiba-tiba di tengah tuh jenuh gitu? Dalam proses ini ya, waktu menjadi frater ya, bukan waktu mungkin juga boleh waktu seminari tadi udah ceritain. Pernah nggak sih, ini ngapain sih gue kayak gini? Ini mau ngapain sih tujuan hidup gue? Jenuh sama panggilannya gitu. Kalau ada tuh gimana cara ngatasinnya gitu loh? Ayo coba, mungkin yang junior dulu. Saya kan dulu di seminari itu sudah jelas tidak niat kan. Iya. Maka itu saya cari cara supaya saya biar bisa nikmati suasana di sana. Oke. Saya belum mau panggilan sih sebenarnya di sana. Belum ya? Belum. Baru ikut-ikut aja berarti? Baru mau masuk tingkat 4 itu saya baru menemukan. Agak telat ya? Agak telat. Agak telat. Nggak ada yang telat untuk panggilan. Misteri. Misteri, panggilan itu misteri. Nah, saya biasa ngisinya cerita-cerita sih, ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Tapi cerita-ceritanya ya seputar kayak misalkan kayak kita, nanti kalau jadi pastor kemana, misalkan mau kemana. Oh, positifnya dari pastor positif, bisa positif. jalan kemana gitu ya? Supaya ada bayangan positifnya kan. Iya. Jadi nanti mau jadi pastor, gue pengen ke Brazil gue. Apalagi sorry, yang aku tahu CICM itu misionaris ya, Ya, ke misionaris. beberapa negara Ke kan, negeri. tujuannya adalah mewartakan kan, ya kan? Jadi itu menghayal untuk menjadi Menghayal, pastor ya. tuh kita bisa ke Brazil, ke Amerika gitu ya. Ntar gue pengen jadi rektor
seminari ntar gue ketemu paroki. Ada ya tujuan-tujuan kayak gitu ya. Ya kayak gitu yang bikin kita Semangat lagi ya untuk Menghayal ya. menghayal yang positif teman-teman. Selain itu ya saya suka main gitar juga. Oke. Di situ saya biasa untuk Refresh atau refreshing dari segala macam saya main gitar terus. Sambil nyanyi gitar gitu, kadang emang melepas penat sih. Masalah tuh kadang lepas aja gitu kalau kita teriak mainnya. Iya betul di rumah sendiri di kamar ya. Meskipun fals ya. Yang penting nggak ada yang denger, yang penting kita lega gitu loh. Cuma paling tetangga kabur kan. Berisik. Kalau Frater, Anda gimana? Mengatasi itu ya? Iya, kan ini udah lebih lama dong dari Frater cuma setahun, ini udah jalan 5 gimana? Ya kebosanan pasti ada, tetapi saya justru mencoba ya. Sejauh ini saya selalu mencoba bersahabat dengan ini kebosanan. Biasanya kan teman-teman selalu menganggap kebosanan itu sesuatu yang ini ya negatif. Tetapi justru bagi saya memanfaatkan kebosanan itu sebagai yang melakukan hal-hal positif. Justru ketika saya bosan, justru rasa bosan itu mendorong saya untuk ya karena saya suka membaca ini ya, membaca novel, sastra. Saya sering itu ya ketika saya rasa bosan, oh berarti ini ya kebosanan ini mengingatkan saya agar oke lah waktunya saya untuk membaca sastra. Kadang saya juga suka ini menulis ya, ya menulis yang ringan-ringan saja. Apakah itu menumbuhkan kembali rasa panggilan itu, Bro? Ya oke, ya baik. Itu sangat canggih ya. Ini membantu saya untuk ya istilahnya bersahabat dan ya bergaul agar kebosanan itu menjadi bukan sesuatu yang negatif. Makanya membuat saya ya terlena begitu saja. Ya kadang-kadang juga saya bermain catur dengan itu ya. Kalau sendiri kan kira main catur sendiri. Lawan siapa dong? Kan tadi nyanyi main gitar sendiri. Ini kira main catur sendiri. Karena emang melawan diri sendiri adalah musuh terbesar. Diri sendiri adalah musuh terbesar. Jadi ngajak teman main catur ya, Frater ya? Ya palingan seperti itu. Pernah gak sih seorang Frater itu di tengah malam renungan itu, kalau kita bahasanya anak-anak muda sekarang tuh overthinking gitu, merenung sendiri, ini gue ngapain sih kayak gini, atau bener gak sih panggilan hidup gue tuh kayak gini? Pernah gak sih? Pernah ya? Kalau saya ketika berdoa pribadi, kan selain komunitas tuh saya selalu itu ya berdoa pribadi. Ketika berdoa pribadi, kebanyakan saya hening ya. Hening. Ketika hening saya ya dalam hati saya bertanya-tanya kan, apakah ini kan benar ya? Ini Tuhan memanggil saya. Lalu timbul sedikit ya keraguan. Percikan keraguan dan sebagainya. Kenapa kok Tuhan terus memilih saya? Jauh-jauh dari Flores kan, datang ke Jakarta dan sebagainya untuk mengenal sesuatu yang baru. Ya, dan nanti ya puji Tuhan ya semoga terpilih Tuhan berkehendak, nanti kan ya bisa diutus ke luar negeri. Kalau Bro, pernah Bro merasa seminari menengah itu saya kayak cerita di seminari menengah terus kayak buruk banget ya di sana ya. Banyak cerita. Banyak masalahnya di sana. Oh mungkin karena di sini baru setahun ya Rat. Di sana kan udah 4 tahun. Kalau saya banyak bimbang tuh waktu seminari menengah, saya banyak bimbang. Lebih kebingung. Saya ngapain di sini? Saya mau ngapain? Ada perasaan itu muncul terus ya? Muncul terus itu tiap hari itu. Apa di sini? Nggak mau ngapain saya di sini? Belajar begini sama kayak orang luar juga belajarnya. Iya. Terus kita ini ya yang bikin beda di sini lebih kalau saya ngerasa terkekang. Oh iya, waktunya diatur, semua diatur ya? Waktu dulu itu saya merasa terkekang karena saya belum menikmati. Belum bisa menikmati. Karena di situ pemikiran saya masih saya pengen keluar. Nah, di tingkat 4 di situ baru saya bisa menikmati. Justru baru tingkat 4 menikmati, pas tingkat 4 juga dikeluarin. Kayak seminari ya. Bener emang nih. Udah, ada lagi? Udah. Oke, udah. Aduh, kalau tadi kita bicara kekang ya, yang aku tahu juga kan seorang seminaris itu, waktu di seminaris dan maupun di frateran ini, kita kan jarang terhubung sama dunia luar ya, betul gak sih? Okay. Ya. Nah, aku nanya deh, frater-frater itu punya teman lain gak sih selain komunitas dan teman kampus gitu loh? Mungkin kan kalau aku punya teman band, mungkin punya teman main game, teman mudika juga kan, mungkin teman-teman yang kenal dari rekan kerja. Nah, kalau seorang frater itu gimana? Punyakah lintas luar pertemanan itu di luar frateran dan di luar kampus gitu loh? Itu gimana? Kalau saya ada banyak. Ada itu dari mana? Mungkin kan dulu
saat saya bergabung dengan itu klub motor. Oh, sisa-sisa dari dulu ya? Ya, sisa. Masih ada ya? Sorry, kalau dari klub motor pernah diledekin nggak? Ya jadi frater gitu, pernah. Mohon maaf, tapi teman-teman saya hampir semua rata-rata muslim. Oke, Jadi kira. mereka tidak paham frater itu. Mereka Oh, tahunya, tidak paham. wah calon pastor. Oh, taunya calon pastor, tapi tahu ya calon pastor. Berarti nggak nikah dong. Oh, gitu ya, umum ya, wajar ya di umum ya. Biasa, ya. Iya. Kalau Frater Nando gimana? Oh, kalau saya ya keluarga saya juga Oke. ini banyak di sini ya. Lalu saat ini saya aktif ya dalam ini literasi dengan teman-teman saya anak-anak muda Manggarai. Kami membuat sebuah ini blog ya. Ini blog menulis yang ringan-ringan saja. Ini namanya ini tabit.com. Nah, teman-teman di rumah nanti bisa search. Itu merupakan ya ini tulisan-tulisan ringan, kelakar, bercanda, tapi dengan latar belakang ini apa ya? Latar belakang tanah kami, tanah di Manggarai. Lalu saat pandemi sekarang saya juga membawa nama ini CCM bergabung dengan frater-frater ini Yesuit ya. Kami menamakan tim terpapar ini realitas. Karena itu ya apa isinya, Frater? karena sekarang kan ya kita tak menentu karena ya gara-gara ini kan Covid. Nah, di situ kami bergabung dengan jaringan Katolik melawan COVID-19. Kami ya sama saja karena kami aktif ini kan kami menulis narasi-narasi yang ringan, renungan-renungan. Dan teman-teman di rumah juga bisa membacakan renungan kami di covidindonesia.com atau klik saja jaringan Katolik melawan COVID-19. Itu saya membawa nama CCM bergabung bersama frater-frater ini ya, Yesuit. Di sana juga ya teman-teman bisa konsultasi psikologi. Buat teman-teman bisa share saja covidindonesia.com. Itu saja sih sejauh ini saya Yang berrelasi terhubung. dengan teman-teman Oke. juga. Nah, kalau kita bicara terhubung tadi antar itu kan berarti kan perlunya ada teknologi kan? Nah, iya kan? Ya. Nah, yang setauku frater itu seminaris itu nggak boleh membawa teknologi ke dalam rumah biaranya itu. Nah, itu gimana? Kalau misalkan kuliah online juga apakah di sini disediakan komputer atau gimana? Ataukah sekarang seorang frater itu boleh bawa handphone ke dalam ini? Kalau komunitas kami kan sudah terbuka, sudah beradaptasi. Kami dikasih HP angkatannya. Maksudnya satu HP tetapi digunakan bersama tiap angkatan. Oh, jadi angkatan 4 ada satu orang yang megang handphone Ya, gitu. nah. Fungsinya adalah untuk komunikasi ke dunia luar. Bisa juga Oke. ke keluarga, telepon keluarga. Oke. Kalau kuliah online, komunitas kami sudah ya menyiapkan sarana yang cukup ya. Ada komputer, ada laptop, ada HP angkatan juga bisa digunakan. Itu bagi kami ya sudah ya malahan sudah cukup dan bersyukur sekali. Iya, aku juga baru tahu. Ternyata seorang frater tidak segaptek itu ya. Karena di mata aku ya, terutama seminaris, karena kan aku lihat adikku kan di seminaris kan, itu dia nggak boleh bawa handphone. Dia pernah ngumpet-ngumpet bawa handphone ketahuan, disita. Dikeluarkan. Iya. Tapi nggak sampai dikeluarin, dia cuma SP. Nah itu, makanya aku tanya, berarti di sini boleh bawa handphone, tapi untuk satu perangkatan ya? Jadi angkatan satu tuh ada satu handphone. Itu ibaratnya untuk rame-rame, untuk komunikasi sama keluarga, sama teman-teman juga. Dan untuk kuliah online itu ada komputer yang udah disediakan beserta internetnya ya. Jadi seorang frater tuh sebetulnya nggak ketinggalan zaman banget ya. Karena kan bisa browsing segala macam juga di sana kan. Iya. Instagram semua masuk kan? Ya, tahu dong. TikTok ya tahu ya. Oh nggak tahu ya? Oke, nggak, kita terlalu jauh. Tapi tahu sih TikTok, tapi tidak itu. Oke. Itu gimana, Frat? Isi Instagram frater tuh apa sih biasanya? Karena kalau isi Instagram aku ya cewek cantik. Kalau frater mungkin apa? Masa cewek cantik juga? Gue mau jebak frater nih. Frater Dion nih. Kita jebak yang muda ya, karena dia baru masuk setahun, abis mengalami dunia luar tuh gimana dong dia? Gimana bro? Kalau dulu kan Ke kamera. biasa story sana sini kan, main motor story. Iya, apalagi nih udah kenal story Instagram segala macam. Paling pas masuk sini beruntungnya kan mungkin gara-gara memang saya termasuk yang generasi zaman sekarang jadi bawaannya kayak apa-apa pengen sebab di story, Ya, betul. story, pengen gini. Maka itu saya ngerasa beruntung juga sih saya masuk biara tuh di saat sedang zamannya teknologi sedang maju. Kami juga disediakan yang HP begitu sehingga untuk update begitu kami tidak kalah juga dengan orang luar. Tidak kalah dengan orang luar. Kami suka update. Kalau untuk yang saya update ya kayak lagi sibuk kuliah nih. Frater pribadi punya Instagram pribadi dong? Ada Instagram. Followersnya baik cewek gak?
Banyak ya. Pasti banyak kan pernah ikut geng motor. Pasti motornya Satria FU, ininya naik, dulu diboncengin. Tahu dong, gua dong. Biasanya ceweknya betisnya ada knalpot, bekas knalpot. Pasti banyak nih followersnya cewek-cewek nih ya. Kalau Frater Nando gimana untuk Instagram pribadi itu penggunaannya? Ya justru saya ini jarang aktif ya. Oke. Tapi kalau teman-teman saya mereka tahu kadang saya kalau aktif itu setiap Sabtu Minggu. Oke. Tapi saya ya buat status ya apa? Buat status paling ya membagikan itu apa ya berita-berita Ayat, ini apa berita-berita tentang ya rohani. Renungan-renungan mungkin bisa juga. Oke. Karena kebanyakan saya status ini sih buku sih. Karena kan juga HP-nya kan satu angkatan satu ya, jadi kan ganti-gantian, bro, ya kan? Seperti itu saya. Kita balik lagi ke bicara soal cewek dah. Bisa aja nih kunto aja. Sudah terlalu lama sendiri. Oke, kita bicara soal cewek. Kayaknya wajar kalau seorang pria itu tertarik sama lawan jenis. Benar gak sih kalau Frater itu tertarik juga gak sih sama lawan jenis? Oke. Tertarik ya? Wajar gak sih itu? Wajar lah ya? Ya tertarik. Seorang cowok ya? Laki-laki normal. Laki normal ya? Pernah pacaran tuh? Pernah. Nah, gue nanya deh, misalkan lagi proses sekarang, tiba-tiba lu suka sama cewek. Itu gimana soal cara? Pernah gak sih ngeliat cewek terus tertarik gitu? Pas kondisinya lagi sekarang ya, lagi jadi Frater ya? Ya pernah. Dan ya ini kalau jawaban umum kan Iya. ya mengenai ya karena saya laki-laki normal dan sebagainya. Tapi bagi saya ini jangan lupakan dalam diri kita itu ada cinta. Ya. Cinta itu merupakan pemberi dari Sang Maha Cinta. Yaps. Sang pemberi dari cinta. Nah, justru cinta itulah ya yang menggerakkan kita untuk berrelasi dan untuk menarik menarik diri kita supaya ya tertarik kepada sesama. Tapi tertarik dalam arti ini supaya kita bersahabat dengan sesama. Seperti kata pendiri kami Theophil Verbis, bagi siapa yang mencintai tidak ada yang mustahil. Bagi siapa yang mencintai tidak ada yang mustahil. Dan karena cinta sudah ada di dalam diri kita dan ya untuk berrelasi dengan sesama tidak ada yang mustahil. Untuk bekerja bagi siapapun tanpa ada upah demi Tuhan dan ya tidak ada yang mustahil. Dan juga yang menarik kata-kata dari Paus kita, Paus Fransiskus ya dalam Katolikpedia yang pernah saya baca itu ya pembohong besar. Pembohong besar kalau kita mengaku mencintai Allah tapi kita tidak mencintai sesama. Itu bagi saya. Karena bagi siapa mencintai tidak ada yang mustahil. Berhenti dong. Kalau Frater Dion gimana? Ada tanggapan lain nggak? Atau sama aja? Kalau saya sih lebih ke mengingat bahwa apa tujuan saya dan saya ini sebagai apa. Saya bukan yang munafik untuk saya tidak suka perempuan. Saya suka dengan perempuan, hanya cukup mengagumi saja. Oh iya. Berat ya. Mengagumi diam-diam ya. Kadang cinta tidak bisa dimiliki emang ya. Mengagumi diam-diam lebih sakit emang. Ini curhat lah. Iya. Lanjut. Sorry gue potong. Udah. Oke, nih gue udah pertanyaan selanjutnya, tapi ini sensitif. Terserah mau dijawab atau enggak. Wajar kan tadi lu bilang seorang Frater itu suka sama perempuan. Ya. Nah, kalau misalkan ada seorang Frater tiba-tiba muncul hasrat seksual dalam melihat perempuan itu, itu buangnya tuh gimana? Atau menghilangkannya gimana? Atau gimana tanggapannya? Atau ngapain? Kalau gua kan langsung nih main game, iya kan? Kalau Frater tuh gimana? Apakah Kalau berdoa kami kan- atau gimana? Kalau salah satu ciri khas ini CICM kan ini hidup berkomunitas ya. Kami di sini kan hidup berkomunitas. Ketika kami munculkan hasrat seperti itu, kami ya bercerita kepada teman-teman. Biasanya ya tanggapan dari teman-teman itu kan ya ini positif ya. Ya sebaiknya coba kamu alihkan hal itu ke hal-hal positif. Misalnya membaca, toh. Misalnya juga kalau hasrat muncul seperti itu, cobalah melakukan ini kreativitas yang berguna seperti Frater Dion kan main musik. Toh, tanpa TikTok dan sebagainya. Kalau saya kan ya karena hobi membaca ya saya mengalihkan hasrat seperti itu. Itu satu pengalaman. Saya pernah ditanya sama Pak Hendra, ketua PSE di SLIP itu, Frater atau gimana ketika memunculkan hasrat seperti Seksual. itu. Pertama itu ya saya betul-betul pertama saya tidak memberontak tetapi menyadari itu. Kita harus menerima seperti itu nggak boleh dilawan ya, karena itu manusiawi kan? Betul kan? Tidak bisa melawan itu, tapi kita ya mencoba menerima. Menyadari ini hasrat seksual. Kalau kita sudah menyadari, coba kita berbagi dengan dalam arti seperti tadi,
bercerita kepada teman-teman. Nanti ketika masukan dari teman-teman ke hal positif, baru kita salurkan ke kegiatan-kegiatan yang lebih positif. Itu saja. Oke. Kalau Frater Dion gimana? Itu sama juga. Males ya. Atau belum bisa nahan ya. Bercanda teman-teman ya. Enggak dong. Gue harus belajar banyak nih sama Frater ini nih untuk menahan dan menyalurkan ke hal yang positif nih. Entah main gitar kan, bisa main musik atau membaca dan lain-lainnya. Oke. Itu kan bisa jadi sebuah tantangan ya, betul gak sih? Ya, itu tantangan. Ada gak sih tantangan lain yang Frater pernah ngalamin yang berat banget, tantangan terbesar yang Frater alamin selama menjadi seorang Frater? Apa? Mungkin Frater Dion dulu. Kalau dari saya ya, kalau misalkan untuk kehidupan pribadi mungkin ya sudah sama seperti yang lain juga, mungkin wanita tuh. Oke, Wanita. normal. Itu normal. Itu begitu saya tantangan terberat bagi saya, apalagi saya di luar itu, wah, PDKT sana sini. Wow. Saya walaupun Buaya ya. walaupun tampang tidak mendukung, tapi kalau sudah modus-modus itu, Wih, ini dong ada ini jimat ini. tantangan terberat saya mungkin dalam menahan diri untuk berhubungan berrelasi dengan perempuan. Selain itu, kalau untuk yang di dalam perbedaan budaya. Sorry, di dalam biara. Dalam biara. Perbedaan budaya antar Frater. Antar Frater kan kami ada yang dari Flores, Macam-macam ya? ada yang dari Makassar, Toraja. Saya dari daerah Tanah Sunda, Iya. dari Sukabumi. Sukabumi, Dari oke. saya. Ke bumi. Apalagi saya bergaul dengan kebanyakan hampir seluruh teman-teman saya Muslim, Oke. sehingga saya agak sulit untuk bergaul dengan teman-teman yang hampir di Flores rata-rata teman-teman rata-rata Katolik. Ya, itu mungkin yang kesulitan bagi saya, tantangan bagi saya. Oke, melebur dengan masyarakat Iya. tadi ya, ada yang muslim, terus ada juga tertarik dengan, masih wajar ya tertarik dengan perempuan. Lagi umur-umur berapa? 20? 20 ya? Wih, nggak normal kalau nggak tertarik. Oke. Kalau Frater Nando gimana, Frater? Apa tantangan terbesar yang pernah Frater alamin gitu? Ini tantangan terbesar ya. Memang ini pengalaman saya ya. Memang saya jarang bercerita kepada yang lain, tetapi karena ini momen yang spesial, teman-teman dari Salvator datang. Tantangan terbesar saya itu waktu saya tingkat 2, paling hanya ketika saya kehilangan ibu saya, saya kehilangan almarhum ibu saya. Nah, tapi waktu itu ya ibu saya sempat sakit, lalu dirawat di rumah sakit Ruteng. Ya, ketika tanggal 8 Oktober ya, Romo Franz dia menutup kamar saya. Kalau Nando tuh ini Romo ada perlu kan? Wah, saya langsung coba ya mengerti. Oh. Dia pelan-pelan memberitahukan, ya ibu kamu tuh sudah meninggal. Ya bagi waktu itu sih saya ya tanpa ini ya hening saja kan, tanpa rasa. Akhirnya jam 10 pagi saya terbang dari sini ke bandara Labuan Bajo ya. Lalu perjalanan dari ya cukup jauh ya. Jam 11 malam saya baru tiba di rumah saya. Ya waktu itu ya orang tua saya, saudara-saudara saya sudah menunggu, kayak mereka menangis saya waktu itu ya. Cobalah kan menenangkan mereka. Kalau terlebih khusus ya bapak saya dia sangat-sangat terpukul kan. Anak ya mama kamu sudah pergi dan sebagainya. Tetapi yang membuat saya waktu itu ya berefleksi lebih mendalam itu ketika saya tiba di rumah itu, om saya dia memeluk saya. Om saya memeluk saya, lalu dia mengatakan, adik, mohon maaf ya, petinya mama tidak bisa dibuka, tidak bisa buka, otomatis ya adik ya sudah tidak bisa lihat lagi kan jasad. Ya waktu itu entah mengapa kan saya seperti ada damai ya. Oh iya om, ini tidak apa-apa. Jadi ketika saya ya berziarah ke menjenguk ibu saya, jasad ibu saya, ya sama saja saya kan melihat itu saja kan peti mati. Tapi saya sadar ya, waktu itu saya percaya kok ibu saya pasti dia tersenyum malu-malu kan dari dalam jasad itu. Ya walaupun waktu itu sakit ya, sakit dan ya kalau ya karena ya kita coba-coba inilah ya bersabar dan sebagainya. Ya ketika penguburan saya mengikuti penguburan dengan ini kan dengan baik dan sebagainya. Tapi ketika pulang ya rasanya kan ketika sampai di sini ya kesepian itu, apalagi saya kan bungsu. Setiap kali ada dari berapa saudara? Saya 6 bersaudara. 6 bersaudara. 6 bersaudara.
saudara bungsu. Lalu kan ketika ada sedikit masalah saya menghubungi ibu saya. Nah sekarang saya seperti tidak ada malaikat kecil kan di bumi. Wah itu betul-betul merasakan kesepian. Ya hari-hari kan dilewati ya. Ketika saya di kamar itu betul-betul saya melewati dalam aliran air mata ya. Dalam arti ya menangis walaupun hati saya coba memberontak. Ini jangan menangis, tapi ya dengan sendirinya. Baru kemarin ya bersyukur juga ya, baru kemarin ketika bulan Januari saya dibantu oleh teman saya, dia kuliah psikologi karena ya jujur ya, karena saya juga sempat ya karena kepikiran kan, itu gangguan psikis juga kan, sedikit stres. Gangguan psikis itu membuat saya ya kurang fokus dalam doa, kurang fokus dalam studi. Tapi bersyukur juga ya, itu berkat bantuan dia ya. Puji Tuhan sembuh. Ya sekarang ketika saya menyebut dulu ketika saya membicarakan ini, saya kan tertutup. Itu ya saya tidak bisa itu ya menahan air mata. Tapi sekarang kalau saya berbicara mengenai kematian ibu saya selalu itu ya seperti ada damai itu. Damai dalam diri saya selalu mencoba tersenyum dan sebagainya. Karena ya puji Tuhan toh kita orang beriman kan, seperti kata Santo Agustinus, sebelum kita beristirahat dalam Tuhan, hati kita pasti kacau ya, tidak pernah damai, galau dan sebagainya. Tapi ketika kita beristirahat dalam Tuhan, itulah penuh kedamaian. Dan saya percaya ibu saya sudah damai, dia sudah ya senang ya, ternyata sekarang kayaknya. Lihat kita bercanda-bercanda. Kita seperti itu. Berarti bisa dibilang pengalaman terberatnya adalah ketika 2 tahun lalu seorang frater yang jauh dari orang tua tiba-tiba ditinggal sama orang tuanya. Frater ya, untuk menerima itu berat banget ya frater dulu ya. Kayak itu dulu pengalaman tantangan terbesar. Pengalaman yang paling berkesan untuk seorang frater apa sih selama menjadi frater? Serjon dulu kali ya. Selalu kena junior. Kalau saya pengalaman paling berkesan itu saat saya mencoba untuk kan kami di program TOR itu ada yang namanya Mission Experience, pengalaman bermisi. Pengalaman yang paling berkesan itu saat saya bermisi ke pedalaman di Toraja. Di Toraja itu saya bermisi dan mengenal budaya-budaya baru, orang-orang baru, bahasa-bahasa yang baru kehidupannya sangat berbeda. Kalau kami kan di Sukabumi, seperti orang-orangnya kan acuh tak acuh begitu tuh. Tapi kalau misalkan di Toraja tuh mereka orang-orang kampung tuh mereka, sangat saling membantu, apa kekurangan apa mereka saling melengkapi begitu. Itu menurut saya pengalaman karena saya mengetahui bahwa wah ada perbedaan yang sangat indah di sini. Itu berkesan banget ya berarti. Ketika bermisi. Bermisi ya ke tanah kampung, mungkin itu kampung kan? Kampung terpencil. Mungkin internet belum ada, handphone belum ada mungkin apa? Oh, Paul sudah ada? Sudah ada sih, cuma hanya susah sinyal saja. Susah sinyal. Kalau Frater Nando gimana? Apa? Kalau pengalaman bermisi tadi ya semua salah satu. Itu. Lalu yang berkesan bagi saya itu ketika kami ada pengalaman kerja juga ya, kerja selama sebulan, yaitu saya menjadi buruh bangunan. Itu diperlakukan seperti ini, bekerja kita sebagai buruh. Benar-benar seperti buruh ya? Seperti buruh, dan kita menyembunyikan identitas kita. Karena ya pemiliknya orang ini ya, orang Katolik bukan. Katolik. Tapi kan ya pekerja-pekerja kan ya. Jadi nggak boleh tahu kalau frater ini frater gitu ya, menyembunyikan identitas ya. Itu ya, wah waktu itu kan ya ini berat sekali kan tuh bekerja sebagai buruh tuh. Jam 6 harus keluar, lalu pulangnya malam dan sebagainya, lalu ya dimarah-marah tuh, diperlakukan sebagai buruh. Tetapi itu ya pengalaman yang betul-betul ini berkesan. Itu ketika di TOR, ketika kami di Makassar, lalu ketika saya di sini pengalaman berkesan juga ketika saya mendampingi anak-anak jalanan di stasiun Manggarai. Itu ya saya mendampingi mereka dengan ya mengajar mereka pengetahuan dasar dan sebagainya. Ya alhasil juga ya ada juga anak-anak yang terbantu tuh ya, dari pertama yang terbata-bata sekali tuh cara membacanya, akhirnya ya pelan-pelan bisa. Dan juga pengalaman berkesan saya yang terakhir tuh yang paling berkesan tuh ketika bergabung bersama PSE di Kristus Raja Salvator. Kristus Salvator, nggak pakai Kristus Raja, tetangga sebelah itu. Gereja Kristus Salvator Sleepy. Nah waktu itu ya ketika saya datang di PSE kan kami berkunjung ke umat kan ya, ini mengumat bagaimana ya melihat umat yang dalam keadaan yang ya sakit dan sebagainya, dan keluarga mereka sudah tidak peduli lagi kan, dan bersyukur juga
ada gereja yang ya mengikuti amanat Tuhan kita Yesus Kristus kan tuh melihat mereka. Saya bertemu Ibu Mega ya, bayangkan Ibu Mega itu sudah lumpuh, dia sudah lumpuh. Lalu mereka memiliki satu anak tunggal perempuan dan secara terpaksa suaminya itu mengundurkan diri dari pekerjaan dan merawat Ibu Mega 24 jam. Lalu yang membuat saya tersentuh adalah anak yang sulung yang perempuan seumuran kita. Itu dia terpaksa yang menjadi tulang punggung keluarga. Karena situasi begitu kan, dia menjadi tulang punggung keluarga. Dia bekerja, membayar kontrak kan waktu itu mereka masih tinggal di kontrak. Itu salah satu. Lalu yang Malianse juga yang saya temukan di Slipi itu dia tinggal sendiri ya. Ketika kami datang menjenguk dia, datang memberikan hiburan, datang bercerita dengan dia. Selama dari awal dia bercerita sampai akhir dia selalu menangis dan sebagainya. Karena dia sudah tinggal sendiri, suaminya sudah pergi meninggalkan dia, anak-anak sudah meninggal semua. Dan bersyukurlah gereja Slipi membuka mata. Dan betul-betul itu menjadi pelajaran bagi saya. Akhirnya ketika saya berkumpul dengan teman-teman Slipi, Om ini salah satu pengurus kan, dia mengatakan, "Frater, selamat datang di dunia nyata." Om siapa? Om PSE dari PSE? Om Pur? Herman. Oh, Hendra apa Hendra? Hendra, oh, Pak Hendra. Yep. Frater itu selamat datang di dunia kehidupan nyata ya. Itu betul-betul sampai sekarang membuat saya berefleksi. Itu yang berkesan. Baru mau nanya, di Salvator berkesan gak sih? Sangat berkesan. Waktu di Salvator itu mendampinginya PSE ya? Ya. Kan ada beberapa seksi kan di Salvator kan, ada Miss Dinar, ada Bia, ada di PSE juga sama ini Legio? Miss Dinar. Ya. Legio. Ini Legio juga. Waktu itu berapa orang Frater yang ke? Kami 6. 6 orang. Kan 6 kan banyak. Jadi saya dengan Frater Raymond mendampingi PSE secara khusus. Nah, itu pengalaman berkesan. Sekarang bercanda lagi deh. Pengalaman memalukan pernah gak? Apa gitu? Memalukan. Apa gitu pernah? Kalau kemarin si suster pernah, dia katanya waktu lagi mau baca lektor, dia balik-balik bukunya nggak ketemu halamannya, padahal udah di mimbar. Nah, kalau seorang operator pernah nggak? Apa gitu memalukan? Pernah. Apa? Jatuh dari motor, game motor. Kenapa? Pengalaman memalukan itu saat di Makassar. Saya dikira copet. bukan dikira, kayaknya emang mukanya mendukung ya. Mukanya ini copetable. Canda bro. Kenapa gimana? Boleh cerita nih gimana? Pas kami bertiga, berempat. Kami pergi ke Gramedia untuk beli buku. Gramedia. Habis itu kami pulang dari mall itu, habis itu kami masuk angkot. Oke. Ternyata bersama dengan 2 perempuan yang bilang saya copet ini. Oh iya. Dengan 2 rumah kami masuk. Terus kami akhirnya berhenti ternyata turun juga sama-sama. Oh, turunnya sama di tempat yang sama. Di tempat yang sama. Nah, berhubung kami satu jalan untuk ke Biara. Iya. Mereka di depan. Kami di belakang. Berasa diikutin dong, ya kan? Apalagi situ jalanan besar lagi kosong. Sorry, malam. Sore. Lagi kosong. Lagi sepi. Terus di depan gerbang Biara, saya sakit perut. Oke, ya. Sakit perut. Akhirnya saya lari. Oke. Saya lewati mereka, langsung masuk ke sini. Langsung mereka rogoh-rogoh sapu begini. Rogoh-rogoh sapu begini langsung. Copet. Tolong, mereka minta tolong ke teman saya. Terus lu digebukin nggak? Untungnya kirain teman-teman lu digebukin. Iya, ini bukan teman saya ini. Begini. Banyak orang belum jelasin ditonjokin duluan. Nah, di situ akhirnya teman-teman saya panggil saya ke dalam. Jadi akhirnya yang saya sakit perut itu jadi tidak sakit perut lagi. Oh iya. Akhirnya mereka panggil saya, akhirnya saya jelaskan saya tadi sakit perut makanya saya lari. Tapi mereka juga udah kesal dengan saya karena mungkin mereka masih nggak percaya. Iya. Tetap sampai akhir. Bentukan lu udah kayak gini bentukan. Udah. Apalagi emang cocok sih. Lebih panjang ya. Cosplay jadi copet Senen cocok. Itu yang paling memalukan. Itu lagi pakai baju bebas lagi, nggak pakai jubah kan? Iya, nggak pakai. Kaos celana jeans gitu kan? Pakai Celana pendek. Lah iya. Udah itu. Persis itu. Astaga, itu pengalaman nggak terlupakan ya? Itu nggak terlupakan banget. Aduh, dikira copet. Kalau cowok mending cewek yang kena copet. Iya. Sakit hati. Iya, aduh, lucu banget dikira copet. Bentar. Lah, HP gue mana nih? Oh, ini dia. Ada teman-teman, bukan copet.
Kalau Frater Nando gimana Frater Nando? Nggak ada ya. Nggak ada ya, berarti selama ini belum ya? Ya, Belum. oke. Belum dikira penjahat ya? Auranya ada. Auranya. Iya emang beda kelihatannya kalau kesini tuh aura malaikat. Di sini malaikat juga tuh malaikat maut kayaknya. Bercanda. Kita capek ketawa ya. Gak apa-apa tuh kita teriak-teriak di Nggak apa-apa. biar atau? Iya. Kita minum dulu kali ya. Usah. Luar biasa ya teman-teman. Aduh, udah saya maaf. Oke, nah kita bicara karena copet tadi ya. HP Kita aman? Apa? HP aman? Aman. Aman, teman-teman semua kru HP aman ya. Kalau udah hilang ini ya. Aduh, gua mau lanjut, capek. Mana minumnya coklat lagi seret. Tenggorokan nggak jalan ini kayaknya. Aduh copet. Tapi kalau gua lihat-lihat sih ada bakat. Ada potongan. Oke, kita bicara karena copet tadi, kita bicara ini deh, pakaian deh. Oh ya. Nah kan tadi ada gak sih ketentuan seorang frater itu harus pakai jubah terus atau gimana gitu? Karena kalau tadi kan jalan-jalan kan pakai bajunya bisa dibilang apa ya? Bebas gitu loh kan, pakai celana pendek sampai dikira copet tadi. Ada gak sih ketentuan seorang frater tuh pakai jubah kapan? Terus boleh bebas kapan? Atau harus pakai sendal? Atau harus pakai sepatu terus? Gimana? Kalau kami sih ya sudah sepakat ya. Kami memakai jubah itu dalam momen-momen tertentu. Misalnya misa pasca bersama atau kegiatan komunitas bersama. Oh, meskipun di sini? Oh, oke. Ya ketika begini juga Ya. kan menyambut tamu dalam hal momen-momen spesial kan. Yap. Itu ya kami memakai jubah. Ketika ya kalau diminta pimpin rekoleksi juga renungan kami memakai jubah. Tetapi dalam ya ketika kami ke kampus kami memakai pakaian yang sopan. Ketika di rumah kami memakai pakaian biasa ya. Dan juga pakaian renang kan kalau mau Iya, kalau berenang ya, kan nggak mungkin berenang pakai jubah ya. Susah nyucinya kan, susah kering. Berarti nggak harus ya seorang frater itu pakai ini terus ya? Iya. Oke, berarti di kondisi tertentu kan, mungkin kalau suster tuh agak lebih strict ya. Iya. Karena kalau lihat suster, meskipun dia pakai kaos, dia masih pakai rok, terus pakai kerudungnya kan. Seorang frater kan nggak ada ya. Bisa lebih melebur ke masyarakat, bener gak sih? Sampai dikira copet tadi kan. Tapi kalau misa-misa di gereja sih aku seringnya kalau tugas kur gitu, tugas apa bisa pakai jubah kan ya? Biasa pakai jubah. Terus kalau pakai stola tuh belum boleh frater? Oh, belum, nanti Belum. ketika diakon dan imam. Oke, berarti seorang frater nih selama masih menjadi frater ini terus ya jubahnya ya? Ini jubah kami. Oke. Apa sih nama jubahnya? Ini jubah. Jubah aja, oh nggak ada nama khususnya kan? Misalkan kalau pastor ada super pli, ada kasula, gitu nggak ada ya? Jadi jubah aja ya? Kayak gitu teman-teman ya, jadi nggak ada ketentuan khusus orang frater harus pakai jubah terus. Nggak mungkin main bola pakai baju ini kan, atau mandi kan nggak mungkin juga ya. Oke, Frat, tadi kalau saya dengar ceritanya, frater kan daftarnya langsung masuk CCM, frater Dion kan, daftar waktu di seminar ya, ya kan, fraternya juga kan? Ya waktu di SMA. Ya waktu SMA langsung itu CCM. Apa sih yang membuat frater itu langsung gitu loh, langsung ke CCM? Karena ada banyak tarekat lain, ya toh? Mungkin projo setempat atau apa gitu lah ya, aku nggak usah sebutin. Kenapa gitu CCM? Saya itu masuk CCM itu dikenali, diberitahu oleh kakak kelas saya, senior saya. Ada namanya Dolet angkatan. Oh ya, angkatan saya. Dia ngasih tahu, masuk CCM aja, CCM bro. CCM tuh gini-gini di tempat. Oke, dipromosiin lah ya, dipromosiin yang bagus-bagus ya. Bagus. Memang bagus. Yang bagus. Iya emang bagus. Emang bagus, Astaga, iya emang bagus. lanjut. Astaga. Emang saya lebih ngerasa lebih cocok di sini daripada waktu seminari menengah. Karena di sini saya maksudnya lebih leluasa lah, tidak terlalu dikekang sekali gitu kan. Itu jadi alasannya karena kakak tingkat ngasih tahu rekomendasi kakak tingkat ya. Rekomendasi dari kakak tingkat. Tapi kan waktu itu belum tahu CCM itu kayak apa, belum tahu dong. Iya. Cuma diceritain dua cerita ya. Mungkin kalau frater bukan CCM nggak dikira pencopet kali. Dikira begal. Lebih parah. Kalau frater Nando gimana? Frater Nando masih ketawa. Oh, kalau saya. Ya, kenapa Ya CCM? itu tadi. Karena ya daya magisnya ini kalimat itu ya di yang tadi ya apa? Beranikah engkau bermimpi? Ya, tanda tanya dulu kan. Oke. Beranikah engkau ini bermimpi? Ya oke kan. Ya, itu kan seperti tantangan kan. Yap, Ya oke oke. berani. Ya bermimpi itu kan seperti tidur terus. Ya, oke Ya, saya juga sih. oke, ya. Oke dulu kan hobi tidur. Tetapi yang setelah beranikah engkau bermimpi itu ada mengubah wajah dunia menjadi wajah Kristus. Itu yang membuat trigger. Nah, Oke. mengubah wajah dunia menjadi wajah Kristus. Oh, ketika saya itu kan wah tertarik. Oke.
akhirnya ya melamar dan diterima. Ketika ternyata mengubah wajah dunia menjadi wajah Kristus itu, kita diutus ke luar negeri kan, kita mewartakan Injil itu ditulis dalam konstitusi kami artikel kedua, mewartakan Injil kepada tempat yang belum diketahui, belum mengetahui Injil, dan di mana Injil itu belum diketahui dan juga Injil itu belum dihidupi. Berarti tempat-tempat yang sama sekali belum mengenal Kristus. Nah, disitulah kita mengubah wajah dunia menjadi wajah Kristus. Bisa dibilang CICM itu masuk ke daerah-daerah yang mungkin belum ada agama. Bisa ada juga pernah atau? Ya, ini bahkan juga kami ketika mission experience ya, ketika pengalaman bermisi itu kami diutus ke ini di tengah-tengah orang yang beragama ini Mapurondo. Oh, apa itu? Agama Aluk-Todolo, yaitu agama lokal di tanah Toraja. Mereka masih ya itu masih sangat kental di situ. Masih kental. Mereka masih menyembah patung-patung, dewa-dewa. Dan ya, ketika perjalanan ini misi itu kan kita berjalan kaki, bayangkan sampai 2 hari kan berjalan kaki 2 hari ya, menginap semalam. Lalu sampai di sana kita menemukan cuma tiga kakak saja orang Katolik di tengah-tengah orang Mapurondo itu tadi, Aluk-Todolo itu di Mamasa, Sulawesi Barat. Ya, seperti itu. Oke, berarti kita lanjut bicara CICM. CICM kongregasi alah daripada aku yang sebut. Oke, itu teman-teman di rumah mungkin mengenal ya Pastor Lasber CICM, Pastor Kosmas CICM. CICM itu apa sih ya? CICM itu apa sih? CICM itu singkatan dari bahasa Latin Congregatio Immaculati Cordis Mariae. Kongregasi hati tak bernoda Maria. Yaitu kongregasi itu ya kongregasi religius misionaris. Berarti kami itu ditugaskan atau ya ilham Roh Kudus itu kami berkarya ke luar negeri. Berarti tujuannya adalah bermisi ya? Bermisi di mana ya itu tadi, di mana Injil belum diketahui dan Injil belum dihidupi. Ya, itu. Oke, pantas ya di Jakarta ini gereja yang pastornya CICM itu sedikit karena emang tujuannya adalah bermisi, betul ya? Tujuan ke tempat-tempat yang belum terjamah oleh Kristus yang belum mengenal Kristus. Ya. Oke. CICM itu ya didirikan oleh pastor ini ya, Theophil Verbis, seorang imam projo ya, mendirikan tarekat misionaris seorang imam projo itu uniknya. Tahun 1862 tanggal 28 November. Lalu bulan Agustus 865 dia bermisi ke Cina. Jadi misionaris pertama kami ke Cina. Tetapi ya cuman 30 bulan saja dia di sana, dalam usia 44 tahun ya dia meninggal karena medan di sana, khusus di ini Mongolia. Bayangkan daerah di sana minusnya sampai 45 derajat Celcius. Wow, minus 45 derajat Celcius. Bayangkan itu tarekat CICM ya, demi mewartakan Tuhan toh dengan sukarela dan semangat kasih, toh ya bertarunglah dengan situasi di sana. Akhirnya ya Pastor Theophil Verbis yang meninggal karena penyakit tifus, dan bersyukur juga ya misionaris waktu itu sudah hidup sekitar 14 orang. Akhirnya mereka memutuskan untuk keluar, toh misionaris keluar, dan sampailah di Indonesia tahun 1937 tanggal 2 Juni 1937. CICM pertama kali ke Indonesia. Pastor Dekers dan RM Band. Misi pertama ya fokusnya di Toraja. Berarti emang tanahnya CICM pertama kali di Toraja. Makanya kenapa sekarang Sulawesi. Oh, di Sulawesi. Sulawesi pada umumnya. Karena sekarang pendidikan di sana, betul? Ya. Oke. Kenapa? Karena pusatnya pertama kali nyentuhnya ke sana ya? Di Toraja. Oke. Saya mau nanya apa ya? Oh ya, dulu pernah ada frater CICM atau pastor CICM itu ke Salvator. Dia cari dana. Nah, jadi dia waktu itu pernah bercanda gini, ada yang tahu gak singkatan CICM itu apa? Ya, dia bilang can I collect money. Jadi karena dia cari dana, jadi singkatannya can I collect money. Oh, ada juga sih apa? Bercanda-bercanda gitu. OMK ini kan Salvator. Ya? Cowok idaman, cewek manis. Ada juga cowok idaman. Kan cowok idaman, cewek mahasiswa ya, cewek mahasiswa. Betul. Tapi itu tadi Kongregasi Immaculati Cordis Mariae. Dan yang saya lupa tadi, moto kami ya, semangat hidup kami itu, kami hidup dalam moto persaudaraan, yaitu Cor Unum et Anima Unum. Ya. Aku pernah baca di mobilnya Pastor Lasbert, ada stikernya. Atau di mobil gereja, aku lupa ada Cor Unum itu ya. Sehati sejiwa. Kami hidup dalam satu keluarga, melambangkan hidup jemaat perdana. Di mana kami tidak ada ini ya, milik pribadi itu, semua kepunyaan kami ini milik bersama. Dan
para pastor dan para frater juga hidup ini ya, hidup ini bersaudara dan sebagainya. Dengan itu juga karyawati akrab dan sebagainya. Oke, iya. Iya, aku pernah lihat di jaketnya pater-pater tuh ada hati sejiwa di belakang-belakangnya itu loh. Itu emang semangatnya, spirit dari CSM itu core unum. Et anima Oke, unum. sehati Itu sejiwa ya. kami. Oke, tadi kan aku kesini pertama kali datang, terus aku lihat frater-frater lagi makan. Itu rata-rata mayoritas adalah kulitnya sawo matang. Oh, Ya, betul ya. Itu di sini emang nggak ada sabun apa gimana ya? Bercanda. Itu kenapa? Itu yang jadi pertanyaan pribadiku, kenapa rata-rata tawa aja, tawa mulu nih. Kenapa frater-frater CCM itu kebanyakan dari luar Jakarta? Ya bener gak? Yang aku tahu tuh banyak dari Flores, banyak dari Medan, ya Toraja itu. Kenapa sih dikit banget dari Jakarta? Apa emang di sana promosinya kuat atau gimana itu? Ah, bisa aja mau jawab. Junior. Ya, ketawa-ketawa aja jawab. Ya mungkin kan dari seperti yang kita ketahui juga dari misi dari masuk pertamanya CCM yang awal itu di daerah bagian timur, seperti Sulawesi. Sulawesi. Maka itu kenapa lebih banyak di sana karena maksudnya kami kan lebih CCM itu lebih banyak mengenalkannya di bagian timur, Daerah-daerah ya. bagian timur. Dan sebenarnya sih promosi panggilan juga ya ini ya, bukan hanya untuk daerah ini ya, Indonesia Timur, tetapi ya lebih ini ya, lebih tertarik itu lebih ya mungkin ilham Roh Kudus juga kan, itu teman-teman dari Indonesia Timur. Tetapi ini di sini juga banyak juga teman-teman dari itu Jawa, dari Jakarta juga ada. Oke. Karena ya Arnold juga mungkin nanti tertarik. Teman-teman di rumah setuju kan? Karena ya sepengetahuan aku ya, yang mungkin yang pernah di Sleepy ada Pater Derek dari Pater Medan, Derek. ya kan? Ya, Pater Lasbert juga dari Medan. Pater Cosmas dari Makassar ya? Ya, Atau dari Alan? dari Sulawesi tapi dia tinggal di Papua. Pernah juga Pater Benny dari Flores kan? Oh, ya, dari Manggarai. Pater Kay juga kan, terus Pater Noel, almarhum Pater Noel dari Filipina. Ya kan aku nggak pernah ketemu dari Jakarta gitu loh. Tapi ada, apakah ada Pater? Ada. Ada iklan sebentar itu. Nah, kita bicara tempat tadi. Kalau karya pelayanan CCM itu kan tadi kan lebih bermisi ya, mengenalkan tempat yang belum mengenal Kristus. Nah, itu kalau sekarang itu udah ada di negara mana aja sih? Oh, sekarang kami ya di benua Asia juga ada. Oke, di benua Asia apa aja? Asia kan dari Jepang tuh, Jepang, Indonesia, Taiwan, Singapura, Filipina, sama ini Mongolia. Ada Mongolia. Itu. Lalu di Afrika juga kan ada Kamerun, Kongo, tuh Zambia. Lalu di negara ini juga Amerika Latin, di Brasil juga kami ada. Brasil juga. Lalu di benua Amerika juga di Haiti. Dan di Amerika sendiri juga. Oh, di USA-nya? USA-nya ada juga? Di China? China ada? Ya, di China ada ya? Karena itu kan tempat pertama ya? Iya. Di China juga. Lalu di Belgia sendiri juga masih ada. Oh ya, karena banyak pastor dari Belgia. Di Salvatore pernah beberapa kali datang pastor bule-bule. Oh ya. Ya kan? Tapi udah tua-tua. Ada juga yang udah jadi almarhum. Yang baru-baru belum masuk sini ya? Biasanya bule-bule baru datang. Belum. Oke, kita sekarang berandai-andai ya. Kalau kita mau keluar negeri, Frater mau kemana? Saya ke Brazil. Kenapa? Brazil. Mau ngobrol sama Neymar ya? Nggak tahu, saya dari dulu kalau apalagi dari dulu penasaran dengan Brazil, kalau main PS aja Pasti pakai Brazil. Nah, ngandelin Ronaldo sama Adriano Ronaldinho. Di kirinya Roberto Carlos. Kata Roberto Carlos jadi striker ya saya. Berarti Brazil. Emang udah ada cita-cita dari kecil tuh pengen banget ke Brazil. Kalau Fernando? Kalau saya di Haiti ya. Haiti. Karena ya di sana kan negara itu masih membutuhkan dan salah satu negara yang paling miskin di dunia, dan saya tertarik sekali di sana. Haiti. Teman-teman minta doanya kan. Amin, kita doain bareng-bareng. Kita udah bicara tadi CCM. Nah, terus sekarang nih, kan lagi masa pandemi gini nih. Ya. Di frateran ini ada yang pulang nggak? Atau emang stay di sini aja nggak boleh pulang? Ini stay di sini saja. Dan yang keluar juga kan memenuhi kebutuhan kami kan seperti kebutuhan dapur dan sebagainya, itu orang-orang tertentu. Kayak dijadwalkan? Memiliki ini kan stamina kuat kan. Dan kalau kami yang mungkin terpapar virus kan. Tapi kemarin ada ini ya, frater yang tingkat di atas kami yang senior yang mau ke Filipina ya. Dan mereka dipersilakan. Oh, lagi pulang ya, lagi ke kampungnya masing-masing. Sebelum ke Filipina. Tetapi sekarang kami ya seperti seperti umat yang lain juga, kami sama-sama itu ya stay
Stay at home. dan be happy. Oke. Tapi kegiatan karena pandemi ini berubah gak sih? Ya berubah sekali. Berubah, ada beberapa perubahan jam ya? Ya seperti apa? Kuliah online ya, tentu Ya, pasti kuliah berubah dong, online kuliah pasti. online dong. Gimana ya, kuliah online sama kuliah kuliah reguler enakan mana? Ya lebih enak keluar apa? Keluar ya, bisa Ya, bisa biasa. keluar dari sini ya. Bisa bertemu sesama. Bisa ketemu sama. Bosen gak sih di rumahnya, bosen? Enggak. Enggak ya. Saya bosen soalnya, udah 6 bulan di rumah aja. Aduh, capek banget. Aduh, udah mau maghrib. Tadi kita datang siang udah sampai maghrib di sini. Oke, sekarang mungkin frater-frater mungkin bisa kasih tahu ke teman-teman kalau mau masuk CICM itu ada syarat-syaratnya gak sih? Oke, dan ini syarat-syaratnya ya, Ya. pertama itu ya tentu ya orang ini ya pria ya. Tuh pria ya mohon maaf ya bagi itu wanita-wanita yang Ya. teman-teman yang cantik dan sebagainya. Ya menjadikan ini saja ya pendoa bagi kami, Oke, penggemar juga tuh. boleh. Sadis. Supaya memberikan dukungan. Pria dan juga ya sehat ya. Sehat, lalu tamat SMA juga. Tamat jangan SMA lupa, ya. Tamat SMA. Itu ya. Dan ya oke lah yang Katolik juga. Toh nanti dalam proses formasinya kita 1 tahun di Makassar. Oke. Hampir 1 tahun di Makassar, lalu dari Makassar seleksinya ketat ya. Oke. Tuh, jadi kami melewati proses seleksi yang luar biasa, lalu lolos ke sini 4 tahun. Saya tahun terakhir. Setelah dari Oke. sini kita ke Filipina untuk novisiat dan Itu berapa tahun, frater? itu sekitar 2 sampai 3. 2 sampai 3 tahun belajar di Filipina. Oke. Belajar di Filipina. Kadang bukan hanya belajar di Filipina, tetapi belajar di Kamerun juga. Oh. Setelah studi begitu, lalu ya setelah studi S2 kita tinggal internship alias ya seperti top ya. Kita diutus ke Iya, iya. negara-negara misi. Setelah top setelah diakon baru ya tak bisa imam. Jadi ya prosesnya lama ya, sekitar ya tergantung ya di mana negara yang kita pilih kan nanti belajar bahasa ya sekitar 11, 12, 13 ya bahkan ada yang sampai 14, 15 tahun. Ya. Kalau Frater Nando berapa tahun lagi untuk menjadi seorang pastor? Ya sekitar 7 atau 8 tahun. Wah, lagi. si panjang kita doain teman-teman ya. Nah, kalau seorang frater tuh kaulnya berapa kali sih? Ya. Sampai ke kaul kekal? Kalau kau Ada berapa kali kaul? Nanti di Nanti? Filipina. Lalu Oke. ya ada pembaruan kaul. Nah, tapi tidak ini tetap nanti ada pembaruan kaul, tetapi kaul yang sah itu berarti kami sah menjadi CICM itu namanya kaul kekal. Kaul Nah, kekal. ketika kaul kekal berarti kamu sudah sah dan siap diutus dan siap ditabiskan. Oke. Biasanya di sini frater kaul kekal ya? Ya, bukan. Oh, bukan. Pasti nanti kami sekitar di negara misi. Ya. Oh, tapi waktu itu aku pernah ikut Oh, ada juga. Iya, waktu itu pater ini Robertus Bijaksana lama banget ya. Sudah lama. Iya, aku 5 tahun apa 6 tahun lalu aku kesini untuk Oke. ikut misanya itu kaul kekal Frater Robertus waktu itu. Robertus. Iya. Dulu kami dekat waktu Miss Dinar dulu. Oh, waktu misi. Mereka mendampingi Miss Dinar. Ya. Oke. Ada yang mau namain nggak, Frater Dion? Soal CICM ini? Atau ada info-info CICM yang harus dikasih tahu ke teman-teman? Apalagi ada info tambahan CICM. Oh ya, sebelumnya kan teman-teman tuh sebelumnya kami mengucapkan ini ya toh terima kasih dulu kan. Saya mewakili pastor rektor di sini, Pastor Ananias Dundu, Pastor Franciscus Cule CICM, Pastor Daniel Wisnu CICM, dan kami satu anggota komunitas jumlahnya 33 frater ya. Oke. 3 frater mengucapkan toh terima kasih banyak toh kepada teman-teman semua. Dan ya ini terakhir kan, terakhir ya toh teman-teman semua. Tadi saya tertarik dengan kata-kata tuh, beranikah engkau bermimpi mengubah wajah dunia menjadi wajah Kristus. Teman-teman jika belajar ya, saat ini ya dunia kita sedang ya sakit ya, dunia sedang gelisah dan sebagainya. Kalau teman-teman pencintanya Didi Kempot almarhum, Ya. dunia sekarang sedang ambayar. Ambiar, Ya. ambiar. Ambiar, Bukan ambayar, ambiar. Dunia sedang ambiar, Ambiar. di mana cinta hanya pemanis buatan, toh penuh kebencian dan sebagainya. Politik juga begitu, penuh tipu muslihat. Ya bahkan juga dunia agama kita penuh ya asutan-asutan radikal. Apakah dengan begitu teman-teman duduk diam saja, santai di rumah, ya mengabaikan sesama? Teman-teman, justru dalam situasi dunia yang terus gelisah, dunia yang terus menjerit, dunia yang terus sakit, di sini ada kesempatan kita bermimpi untuk mengubah wajah dunia menjadi wajah Kristus. Kristus. Jika teman-teman berani mengubah wajah dunia menjadi wajah Kristus, CICM adalah salah satu tempat yang siap mewujudkan impian. Wah. Kalau begitu, beranikah teman-teman bermimpi? Nando Najwa.
Oke, itu closingnya bagus banget dari Frater Nando. Aku nggak usah closing lagi. Frater, kita main game sebentar ya. Oh, Aku ada namanya Wah, berat ya. quick answer. Jadi aku akan kasih 2 pilihan. Frater pilih pilihan 1 atau pilihan 2. Oke? Oke, kita masuk pertanyaan pertama ya. Quick answer pertama. Memilih jadi tugas Masmur apa tugas lektor? Nah, dijawab cepat. Ayo. Masmur? Lektor. Oke. Pertanyaan kedua. Studi di Filipina apa studi di Roma? Filipina? Di Roma. Oke, beda-beda nih ya. Beda-beda deh ya. Ini asik nih. Ikan bakar apa babi rica-rica? Babi rica-rica. Sepakat, bro. Oke, kalau disuruh milih, belanja sayur atau kerja bakti? Belanja sayur. Nah, ini asik nih. Pacaran diem-diem, apa ketahuan punya HP diem-diem? Ketahuan bawa HP diem-diem. Semuanya tidak. curang, nggak mau dipilih. Lo apa, bro? Ayo, bro, jawab, bro. Mohon maaf ya. Pacaran diam-diam atau? Pacaran diam-diam atau ketahuan pegang HP diam-diam? Pegang HP juga buat pacaran juga kayaknya. Buat apa lagi pegang HP? Kacau. Udah, sudah. Oke, sekarang kita bicara refreshing. Gunung atau pantai? Pantai. Sama kompak. Oke. Nah, pantai kita kan. Nih, jawab. Udah tenggelam kalau berenang. Kesiangan ibadah pagi atau ibadah pagi tapi nggak mandi dan nggak gosok gigi? Ibadah pagi tapi Ibadah nggak pagi. mandi. Oke, jadi yang penting ibadah ya. Ya, Gosok penting gigi sama mandi tuh nggak penting. Oke, Tapi- mencintai apa dicintai? Mencintai. Wah, mantap. Kita bicara ditabiskan. Mau ditabiskan di Indonesia apa di luar negeri? Di luar negeri. Wah, di luar negeri semua. Apalagi pertanyaan gua habis nih. Oke, ini pertanyaan jebakan. Paroki Sleepy apa Paroki Bernadette? Sleepy. Nggak udah dijawab. Ayo. Kalau milih Paroki Bernadette kita nggak tayangin ya. 100% kan karena saya di Sleepy ya, Sleepy. Oke. Tapi bukan berarti Bernadette nggak bagus ya, Iya. teman-teman ya. Ini kan pilihan masing-masing ya. Aduh. Tadi mana ya? Oke, ini asik nih. Ditinggalin pacar buat masuk frateran atau ninggalin frateran demi pacar? Tinggalin pacar ya. Oke, demi frateran ya. Karena kami korban ya. Pertanyaan terakhir, pertanyaan Pamungkas. Wah, ini seru sih. Dimarahin Pater Volata atau Pater Sule? Dimarahin Pater Solata atau Pater Sule? Dua-duanya Dua-duanya dimarahin. Dua-duanya kejam. tapi karena cinta ya. Iya, jadi dimarahin Pater Volata atau dimarahin Pater Sule? Pastor Sule. Oke, berarti Volata lebih kejam ya? Ya. Secara tidak langsung ya. Tapi tidak langsung. Oke, udahlah. Oh. Udah, thank you brother, thank you. Terima kasih teman-teman. Oke. Nah, teman-teman itu dia tadi bincang-bincang aku bareng Frater Nando dan Frater sampai lupa Frater Dion Kunto Aji yang dikira copet ini. Panjang kan? Terima kasih banget Frater Nando dan Frater sama-sama. Dion. Kita tos dulu ya. Biar nggak selek kok kita bercanda ya. Ya. Musuhan. Teman-teman, terima kasih udah nonton supaya mudah-mudahan kita bisa mengunjungi ke biara mana lagi, teman-teman boleh komen di bawah. Oke, kita akan menutup lagi dengan pantun. Capek. Asik. Naik helikopter pergi ke musola, jadi frater, gas lah. Ada dukun komat kamit, katanya sih mau beli sajadah. Gua dan frater kece pamit, dadah. Terima kasih teman-teman.